Ternak bayi demi cuan, wanita ini membunuh 400 anak. Dengan pengalaman yang terampil di bidang pengasuhan, dia memulai bisnis kotor ini dengan mengorbankan banyak anak. Bahkan setelah polisi mencurigainya dan ditangkap, setelah bebas dia masih bisa melakukan pekerjaan kotornya lagi dan lagi. Inilah kisah Amelia Dyer, peternakan bayi. Baby farming adalah praktek yang sangat umum di era Victoria Inggris selama abad ke-19. Para petani bayi ini biasanya mengumpulkan bayi dari ibu mereka dan dibayar untuk merawat para bayi tersebut. Itu adalah salah satu pilihan bagi para ibu tunggal yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sendiri. Para petani bayi ini sebagian besar menggunakan rumah mereka sebagai tempat berlindung bagi para wanita yang mengandung di luar nikah. Dan sebagian besar dari wanita ini nantinya akan kembali untuk mendapatkan bayi mereka setelah mereka merasa cukup stabil secara finansial untuk merawat anak mereka lagi. Dengan sedih, praktek beternak bayi ini tidak diatur dan nggak jarang beberapa bayi meninggal saat dirawat. Dan karena tidak ada yang mencatat jumlah anak-anak ini, mereka dibiarkan bergantung pada belas kasihan siapapun yang membawa mereka. Ini adalah bentuk adopsi yang tidak teratur. Oleh karena itu, sebagian besar petani bayi melakukan apapun yang menyenangkan bagi mereka. Dalam beberapa kasus, petani bayi melakukan segala macam tindakan keji agar bisnis mereka tetap berjalan. Amelia Dyer. Amelia Elizabeth Dyer adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan Samuel dan Sarah Hubley pada tahun 1837. Ayahnya adalah seorang pembuat sepatu yang bisa dikatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang stabil secara finansial yang membuatnya bisa menerima pendidikan dan pengetahuan lanjutan serta sangat menyukai sastra dan puisi. Ketika dia kecil, ibunya didiagnosis menderita penyakit mental dan Amelia harus menyaksikan serangan psikologis ibunya dan merawatnya hingga akhirnya ibunya meninggal pada tahun 1848. Setelah kematian ibunya, dia dikirim untuk tinggal sementara bersama bibinya di kota Bristol. Dan di sanalah dia mendapat pekerjaan sebagai pembuat korset renda. 11 tahun setelah kematian ibunya, ayahnya juga meninggal dunia dan saudaranya mewarisi bisnis pembuatan sepatu keluarga. Sejak saat itu, Amelia menjadi terasing dari saudara-saudaranya dan pada usia 24 tahun, dia memutuskan untuk pindah dan tinggal sendiri di Bristol. Disinilah dia bertemu dengan suaminya yaitu George Thomas yang berusia 59 tahun. Tapi ketika menikah, mereka berbohong tentang usia mereka agar jarak usia mereka yang terlalu jauh tidak begitu menonjol. Suaminya mengaku berusia 48 tahun dan Amelia 30 tahun. Tapi sayangnya, beberapa saat setelah anaknya lahir, suaminya pun meninggal. Kemudian Amelia menyadari bahwa dia sekarang adalah seorang janda dengan 1 anak yang membutuhkan penghasilan untuk menghidupi mereka. Dia memilih untuk melatih dirinya dalam profesi keperawatan karena itu adalah pilihan karir yang sangat dihargai di era Victoria Inggris. Tapi setelah beberapa tahun bekerja sebagai perawat, Amelia menyadari bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Hingga pada suatu ketika, dia bertemu dengan seorang bidan bernama Ellen Dell yang mengajarinya cara menghasilkan uang dengan cara beternak bayi. Pengasuh. Beberapa tahun setelah kematian suaminya, Amelia bertemu dengan seorang buruh pembuat bir bernama William Dyer. Mereka memutuskan untuk menikah dan memiliki 2 orang anak. Walaupun pada akhirnya suaminya ini juga meninggal dunia. Dari sinilah dia memulai bisnis peternakan bayi. Dia mulai menggunakan rumahnya sendiri sebagai tempat perlindungan bagi para wanita yang dihamili secara tidak sah dan kemudian mengadopsi bayi mereka dengan imbalan uang. Amelia juga mengiklankan keahliannya dan meminta pembayaran 1 kali selain pakaian yang cukup untuk bayi mereka. Ketika bertemu dengan para wanita tersebut, dia berjanji bahwa dia akan menyediakan lingkungan rumah yang penuh kasih dan aman untuk anak-anak mereka. Awalnya, cinta keibuan Amelia membuatnya merawat bayi-bayi ini. Tapi ketika dia mulai menjadi serakah, dia akan membiarkan mereka mati karena kekurangan gizi dan juga penelantaran. Dia akan menggunakan obat penenang dan obat lain agar bayi tadi tidak berisik. Anak-anak itu dibius terus-menerus sampai mereka benar-benar kehilangan nafsu makan dan perlahan-lahan meninggal karena kekurangan gizi. Setelah beberapa waktu, Amelia menyadari kenapa menghabiskan begitu banyak uang untuk mencoba membius anak-anak ketika dia bisa mencekik mereka. Dan dari situlah dia mulai merampas oksigen dari para bayi malang hingga akhirnya meninggal dalam hitungan detik. Kemudian dia akan membawa anak-anak itu ke rumah sakit dan mendapatkan sertifikat kematian serta memberitahu orang tuanya bahwa anak-anak tersebut telah meninggal dunia. Dia terus melakukan cara ini hingga pada tahun 1879 seorang dokter di rumah sakit tempat dia mengeluarkan sertifikat
sertifikat kematian, merasa curiga kepada Amelia. Dan dokter tersebut memutuskan untuk melaporkan Amelia ke pihak berwajib untuk diperiksa. Tapi bukannya menerima tuduhan atas pembunuhan atau pembantaian, dia malah dijatuhi hukuman 6 bulan di kamp kerja paksa karena dakwaan kelalaian dalam pekerjaan. Strategi baru. Setelah dibebaskan, dia memasang lebih banyak iklan untuk rumah yang aman dan terus mengumpulkan pembayaran untuk menjaga banyak bayi. Jika seorang anak yang dia bunuh memiliki orang tua yang menginginkannya kembali, dia akan menggunakan bayi lain sebagai penggantinya. Dan kali ini, setelah menjadi lebih pintar dari penangkapan sebelumnya, Amelia membunuh mereka dengan berbagai cara agar tidak membuat pola yang sama, dan memutuskan untuk membuang mayat-mayat itu tanpa harus mendapatkan sertifikat kematian mereka. Dia juga terus mencermati pihak berwenang. Jika dia merasa mereka hampir menangkapnya, dia akan berpura-pura putus asa dan memeriksakan diri ke rumah sakit jiwa dengan alasan ingin bunuh diri. Bahkan suatu ketika, dia pernah mencoba overdosis. Tapi berkat pengalamannya terkait penyakit mental dan serangan psikologis ibunya, dia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia menggunakan serangkaian nama samaran dan berpindah dari kota ke kota untuk menghindari polisi. Dia mendirikan bisnis di setiap kota yang dia kunjungi dan melakukan pembunuhan anak yang keji. Akhir petualangan. Pada bulan Maret tahun 1896, seorang tukang tongkang yang mengapung di Sungai Thames mengambil sebuah tas dari sungai. Di dalam tas tersebut, dia menemukan tubuh mungil seorang bayi perempuan yang terbungkus kertas kado. Kemudian, pria tersebut melaporkannya ke polisi, dan polisi dengan cerdas menemukan petunjuk yang sudah hampir pudar, bertuliskan Nyonya Thomas, serta alamat yang mengarah ke rumah Amelia Dyer. Tapi, meskipun ini memberi mereka petunjuk ke arah Amelia, mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menghukumnya atas pembunuhan apapun. Dan akhirnya, polisi memutuskan untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap Amelia dan meminta seorang wanita muda mendekatinya sebagai klien. Wanita muda yang bekerja sama dengan polisi tadi membuat sebuah iklan untuk bayi yang membutuhkan pengasuh. Dan benar aja, Amelia menanggapi iklan tersebut serta memutuskan untuk membuat janji temu. Tapi akhirnya, bukan seorang wanita muda yang ditemuinya, melainkan para polisi yang datang menyergapnya. Polisi pun menggeledah rumah Amelia dan menemukan bau pembusukan manusia, selotip seperti yang telah dililitkan di leher mayat bayi, telegram tentang pengaturan adopsi, iklan, dan juga surat dari para ibu yang menanyakan tentang keadaan anak mereka. Selain itu, polisi juga menemukan barang-barang yang sudah dikemas rapi yang diyakini bahwa Amelia berencana akan pindah rumah lagi. Hukuman. Polisi akhirnya menangkap Amelia dan memutuskan untuk mengeruk Sungai Thames yang membuat mereka menemukan 6 bayi lainnya. Amelia juga mengakui bahwa semuanya adalah korban pembunuhan yang dia lakukan dengan cara melilitkan pita putih di leher para bayi tersebut. Selama persidangannya, dia mengaku bersalah atas 1 pembunuhan dan menjadikan kegilaan serta tinggal di banyak rumah sakit jiwa sebagai pembelaannya. Tapi para juri percaya bahwa kegilaan dan pengalaman rumah sakit jiwanya hanya kepura-puraannya agar bisa lari dari tuntutan. Pada periode kejahatannya, diyakini bahwa dia mungkin telah membunuh sebanyak 400 anak atau bahkan lebih banyak lagi. Dan akhirnya dengan waktu sekitar 5 menit, hakim memutuskan dia bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung pada tanggal 10 Juni tahun 1896 jam 9 pagi. Kejahatannya juga membuat polisi dan otoritas hukum membuat undang-undang yang lebih ketat seputar adopsi dan perlindungan anak.